Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul amin. Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin dan muslimat, al-musyahidin wal musyahidat, saudara-saudari para pendengar di Rabbani 91,1 FM Merajut Ilmu dan Peradaban, rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Tanpa izin Allah, kita tidak akan bisa hadir di tempat ini. Dan tanpa izinnya kita tidak bisa duduk di majelis yang seperti ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kemudahan untuk senantiasa bersyukur atas nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Dan semoga dari nikmat-nikmat itu kita bisa menjadi hamba Allah yang taat, yang patuh, yang bersemangat melakukan amal saleh, yang bersemangat melakukan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Kemudian kita mengucapkan salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bil khusus di hari ini kita berbanyak mengucapkan salawat dan salam di hari Jumat, karena orang siapa yang bersalawat ke Nabi SAW satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Apa makna salawat Allah kepada makhluknya? Maknanya adalah di mana Allah Subhanahu wa taala memujinya. Allah memuji hamba tersebut. Sekali kita bersalawat kepada Nabi, 10 kali Allah memuji kita. Oleh karenanya, perbanyaklah salawat kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan salawat ini menjadi bukti bahwa kita mencintainya dan menjadi sebab di mana Allah akan mengizinkan kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Khafilah, begini kembali melanjutkan pembahasan Syarh Usuli Al-Iman karya Syekh Shalih Al-Utsaimin. Pada bagian kemarin kita sudah bahas tentang al-imanu billahi subhanahu wa ta'ala. Iman kepada Allah mencakup 4 poin. Yang pertama apa? Al-imanu biwujudillah. Beriman bahwa Allah itu ada. Mengimani Allah ada itu berarti mengimani masuk kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya banyak, baik itu berdasarkan akli, naqli, hissi, dan dalil fitrah. Semuanya sudah kita bahas. Di mana fitrah kita menyatakan bahwa setiap jiwa yang terlahir dalam keadaan beriman. Nah, maka kemudian orang tuanya lah yang menjadikan dia menjadi seorang Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Iman kepada Allah, yang pertama iman mengimani bahwa Allah itu ada. Yang kedua, iman kepada Allah di mana kita mengimani rububiyahnya Allah Azza wa Jalla. Allah yang mencipta langit dan bumi, yang mengurus, yang mengatur, menghidupkan dan mematikan,
Dialah Allah Azza wa Jalla satu-satunya. Yang ketiga, al-iman billahi yatadamman al-iman bi uluhiyati. Beriman kepada Allah mengandung makna bahwa kita beriman kepada uluhiyahnya Allah Azza wa Jalla. Apa makna uluhiyah? Di mana kita menyerahkan ibadah kita hanya untuk Allah. Melakukan salat hanya untuk Allah, puasa karena Allah, haji karena Allah, bayar zakat karena Allah. Murnikan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi. Mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala menamai dirinya dengan nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia. Jadi 4 poin inilah ya yang mencakup iman kepada Allah. Kalau kita tanya Indra misalnya, rukun iman ada berapa? Ada 6, ya kan? Yang pertama iman kepada Allah. Apa makna iman kepada Allah itu? Iman kepada Allah itu mencakup 4 hal ini. Mengimani adanya Allah, mengimani rububiyahnya Allah, mengimani uluhiyahnya Allah, dan mengimani asma dan sifat. Nah, pagi ini kita memasuk pada rukun iman yang kedua, al-imanu bil malaikati. Siapa malaikat itu, ikhwan fillah? Sekarang kita dengar malaikat ya. Siapa malaikat itu? Malaikat ini adalah makhluk yang gaib. Diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya, abiduna lillah wa laysa lahum min khasa'is rububiyyah wal uluhiyyah fi syai'. Mereka ini makhluk yang gaib yang Allah ciptakan, ya, beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak memiliki peran di dalam rububiyah dan uluhiyah. Mereka tidak punya hak untuk disembah. Mereka tidak punya hak untuk kita yakini bahwa dialah yang mencipta. Tidak. Khalaqahumullah ta'ala min nurin. Allah ciptakan mereka dari cahaya. Wa manahum al-inqiyadu tam li amri. Allah jadikan mereka tunduk sempurna kepada perintah-perintahnya. Wal quwwatu ala tanfizi. Allah berikan juga kepada mereka kekuatan untuk melaksanakan sesuatu. Jadi secara malaikat itu adalah ya hidup di alam gaib. Mereka diciptakan Allah hanya untuk beribadah kepadanya, tidak memiliki kekhususan dan kelebihan di dalam rububiyah dan uluhiyah. Allah ciptakan dari cahaya dan Allah berikan kepada mereka tunduk yang sempurna, ya, kemudian wal quwwatu ala tanfizi, dan memiliki kekuatan di dalam menjalankan tugas-tugasnya banyak. Ya. Nah, kita akan lihat nanti. Allah Ta'ala mengatakan, وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ إِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ. Bertasbih kepada Allah siang dan malam, kerjanya itu aja, beribadah Pak Yogi. La yafturun, mereka tidak pernah berhenti, ya, tidak pernah ya selesai, terus mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wahum adadun kabir atau kathir la yahsihim illa Allah Azza wa Jalla. Jumlah mereka lebih banyak dari jumlah kita, dan tidaklah tahu jumlah pasti malaikat kecuali hanya Allah yang menciptakan mereka. Dalam Sahihaini dari hadis Anas radhiyallahu ta'ala dalam kisah Isra dan Mi'raj Nabi kita alaihi salatu wasallam, rufi'a lahu al-baitul ma'mur fis sama' yusalli fihi kulla yawm 70,000 malak. Di Baitul Ma'mur, ya, itu setiap hari salat di situ itu 70,000 malaikat. 70,000 bukan 7,000 ya. 70,000. Mereka di sana. Idza kharaju lam ya'udu ilai akhir ma alaihim. Kalau sudah mereka selesai, maka takkan ada kesempatan kedua untuk kembali. Bayangkan. Nah, itu terjadi sampai hari kiamat. Setiap hari mereka sholat di situ berapa? 70,000. Kalau sudah selesai hari itu jatah dia, enggak akan lagi jatah keduanya. Dan bergantian terus sampai hari kiamat. Nah, ini menunjukkan jumlah malaikat lebih banyak. Tidak tahu pasti jumlahnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Lalu iman kepada malaikat ini apa saja yang menjadi poinnya? Seperti mana kita membahas pada pertemuan kemarin, iman kepada Allah ada empat hal. Imani adanya Allah, rububiyahnya Allah, uluhiyahnya, asma dan sifat Allah. Nah, terkait dengan iman kepada malaikat ini apa pula? Kita sering nih iman kepada malaikat, ya kan? Apa makna iman kepada malaikat itu? Ya bagi kan iman kepada malaikat bagian dari rukun iman, iya kan? Tapi apa yang menjadi bagian perbuatan kita yang menunjukkan itu adalah keimanan kita kepada malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla? Yang pertama, al-imanu biwujudihim. Yang pertama, mengimani bahwa mereka itu ada. Malaikat ada walaupun tak nampak. Allah ada walaupun Allah tak nampak. Keberadaan Allah bisa kita lihat melalui apa? Ciptaannya. Alam terbentang menjadi pelajaran. Ayat yang diturunkan menjadi panduan. Al-Quran. Itu kita bisa melihat bahwa pasti ada pencipta, pastilah Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat juga demikian. Mengimani para malaikat, mengimani bahwa mereka itu ada. Ya. Tapi mereka alamnya tidak sama dengan alam nyata kita, alam dunia. Yang kedua, ikhwatal kiram, iman kepada malaikat itu mencakup al-iman biman alimna ismahu minhum biismih. Mengimani malaikat-malaikat yang kita ketahui namanya berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Contoh, malaikat membawa wahyu siapa? Jibril. Kita imani itu Jibril itu ada. Maka di sini yang kedua, al-iman biman alimna ismahu, mengimani setiap malaikat yang kita ketahui namanya berdasarkan dalil tentunya. Jibril, wa man lam na'lam ismahu nu'min bihim ijmalan. Andai pun kita tidak tahu namanya, kita mengimani secara umum. Ya lagi kayak tadi lah 70.000 malaikat yang salat di Baitul Ma'mur setiap hari. Adakah yang tahu namanya? Tidak ada. 70.000 malaikat, bila mana mereka selesai satu hari itu tak akan kembali, tak akan ada kesempatan kedua lagi. Bayangkan, mengimani malaikat Allah, mengimani adanya mereka, mengimani apa yang kita ketahui dari nama-nama mereka seperti Jibril. Yang ketiga, al-iman bima alimna min sifatihim, mengimani apa yang kita ketahui dari sifat-sifat fisik mereka. Seperti apa? Jibril, faqad akhbar Nabi SAW annahu ra'a ala sifatihi allati khuliqa 'alayha walau 600 janah qad sadda al-ufuq. Malaikat Jibril itu besarnya Pak Yogi. Kata Nabi SAW, sebagai Nabi sebutkan, bentuk aslinya dia ala sifatihi allati khuliqa 'alayha walau. Baik, Allah ciptakan malaikat seperti mana yang sebagaimana yang Allah sebutkan. Naam. Lalu kemudian apa? Lalu kemudian setelah kita mengimani adanya malaikat Allah, yang kedua mengimani dari nama-namanya Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita mengimani man lam na'lam ismahu nu'min bihi ijmala. Jadi mengimani nama-nama malaikat yang sudah kita ketahui dan mengimani malaikat-malaikat yang tidak kita ketahui terkait dengan nama nih. Yang ketiga, yang ketiga al-iman bima alimna min sifati mahul. Kita mengimani dengan sifat ini, sifatnya seperti Jibril tadi ya, memiliki 600 sayap yang menutupi ufuk. Besar apa tidak? Besar. Mengimani adanya malaikat, mengimani nama-nama yang kita ketahui dan nama-nama yang tidak kita, malaikat yang tidak kita ketahui namanya. Yang ketiga, mengimani sifat-sifat mereka yang telah disebutkan dalam nas. Nah, jadi contoh dalam sebuah hadis yang disebutkan Nabi SAW,
di mana malaikat ini bisa berubah kepada manusia. Ketika terjadi antara hasal hina arsala ta'ala ila Maryam fatamassala laha basharan sawiyya, ketika Maryam itu diutus Allah Subhanahu wa taala, malaikat yang mengabarkan berita tentang fatamassala laha basharan sawiyya. Wa hina ja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Nabi sama para sahabat, duduk bersama para sahabat, dan orang datang ini la yura minha asas safar, tak ketahuan nih. Kalau orang biasanya orang asing pasti ketahuan nih orang safar ya, mungkin loyo, bajunya cakan ya kan, rambutnya tidak rapi. Fajalasa ila Nabi SAW fa'asna rukbatay ila rukbatay, tapi dia duduk di hadapan Nabi, disandarkan lutut dengan ini ya, lutut dengan lutut. Lalu apa kemudian? Wada'a kaffai ala fakhidhi, dia meletakkan kedua telapak tangan di atas pahanya. Wa sa'ala Nabi SAW anil Islam wal iman wal ihsan was sa'atu wa amarat, wa fa'ajaba Nabi SAW ya, fantalaq thumma qala hadha Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Ketahuilah yang tadi datang itu siapa? Jibril, Pak. Dia datang mengajarkan kalian agama kalian. Dia bertanya tentang Islam, bertanya tentang iman, bertanya tentang ihsan. Ya. Begitulah Islam yang luar biasa, menceritakan kehidupan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana perjuangannya. Nah, yang keempat, iman kepada malaikat itu, yang pertama apa tadi? Mengimani adanya malaikat. Yang kedua, mengimani nama-nama yang kita ketahui dari malaikat-malaikat yang pun yang tidak kita ketahui, kita imani. Yang ketiga, sifat-sifatnya ya, kita imani sifat-sifatnya. Seperti tadi Nabi menyebutkan sifatnya memiliki 600 sayap menutup. Kemudian ada yang datang ke Nabi SAW merubah wujud kepada manusia, bertanya tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Itu malaikat ya. Nah, yang keempat, mengimani para malaikat itu mencakup apa saja? Al-iman bima alimna min a'malihim. Mengimani adanya malaikat, mengimani nama-nama mereka yang sudah kita ketahui, mengimani perbuatan sifat-sifat mereka. Yang keempat, mengimani perbuatan mereka. Allati yaqumuna bi amrillah ta'ala, yang mereka kerjakan atas perintah Allah. Seperti apa? Katasbihatin wa ta'abbud lahu lailan aw naharan biduni malalin wala futur. Seperti bertasbih. Perbuatan mereka itu yusabbihuna ya. Kemudian at-ta'abbud ya, lahu lailan wa naharan, yang beribadah siang dan malam biduni malal wala futur, tanpa ada rasa malas. Bayangkan, mengimani adanya malaikat, mengimani nama-namanya, mengimani sifat-sifatnya, dan mengimani perbuatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang mesti kita jadikan ya renungan bagi kita bersama, agar kita bisa ya mendapatkan hasil yang lebih dalam hidup kita ini, dan mendapatkan kebaikan-kebaikan serta keberkahan-keberkahan di dalam menjalankan kehidupan kita ini. Oleh karena itu, kita lihat saja seperti Jibril memberikan wahyu ke Nabi, ke para anbiya, ya kan, Jibril. Yang kedua, Mikail. Apa perbuatannya? Al-muwakkal bil qatr awil matar wan nabatat. Ya, mengimani ya bahwa Mikail bertugas sebagai ya menurunkan hujan dan menumbuhkan tanam-tanaman. Naam. Mikail muwakkal bil qatr bil matar wan nabatat. Israfil tugasnya apa? Meniup. Ini perbuatan mereka yang disebutkan oleh Nas, kita imani itu. Karena mengimani perbuatan mereka bagian beriman kepada malaikat. Malik atau malakal maut yang ditugaskan untuk biqabdil arwah ya, malakal maut. Malakal muwakkal bin nar wa khazinun nar, malaikat penjaga neraka disebut dengan Malik. Naam. Kemudian
malaikat-malaikat yang menjaga surga ya, malaikat. Nah, kita imani itu semua. Kita imani itu semua, dan itu semoga termasuk ya sesuatu yang menjadi nilai tambah bahwa kita mengimani perbuatan-perbuatan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan beriman kepada malaikat ini bukan tidak ada kebaikan yang kita dapat. Ada faedah yang kembali kepada kita. Apa faedah yang pertama? Al-ilmu bi'azamatillahi ta'ala wa quwwatihi wa sultanihi wa fa'inna 'azamatil makhluq min azamatil khaliq. Nah, buahnya apa? Manfaat yang bisa kita dapatkan dari iman kepada malaikat ini apa? Satu, berilmu dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, di mana kita mengetahui keagungan Allah, kekuatan Allah, ya. Dan fa inna 'azamatal makhluq min 'azamatil khaliq. Kaidahnya begini. Kalau makhluk itu saja sudah bisa kita bikin kagum, apalagi apalagi Khalik penciptanya. Ya, makhluk saja kita kagum kepada yang diciptakan, maka Khalik lebih kita. Iya, seharusnya begitu kan. Makhluk ciptaannya seperti ini hebatnya, apalagi penciptanya lebih hebat. Nah, kita mengetahui dengan jelas tentang kebesaran Allah, keagungan Allah, kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syukurullah taala ala inayatihi bi bani Adam. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada Allah yang telah memperhatikan ya anak cucu Adam. Haitsu wakala min haula'il malaika ma yaqumu bihifzihim wa kitabatu a'malihim wa ghairi dzalika min masalihim. Naam. Kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah berikan inayatu ya bi bani Adam, di mana Allah utus malaikat-malaikat yang menjaga, yang mencatat amal keburukan kita. Yang ketiga, mahabbatul malaikati ala ma qamu bihi min ibadatillah. Kita mencintai malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala karena mereka mengerjakan perintah-perintah Allah dengan sempurna. Nah, itu semua adalah buah daripada kaidah kita pada pagi ini, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan, dan Allah berikan kepada kita kekuatan di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Mesti ingat ya, beriman kepada Allah 4 poin, beriman kepada malaikat juga ada 4 poin. Insyaallah besok kita ulang. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi kita. Baik. Wassallallahu ala nabiyyina habibina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara